kita awali pertemuan hari ini. Kita koordinasi. Aduh, sebentar. Ya, kita akan koordinasi terkait dengan pertemuan kita untuk ketuntasan TM ini. Ya, jadi hari ini kita akan membahas beberapa hal, yaitu evaluasi persiapan dari teman-teman terkait dengan RPPH, kemudian KBM dan video ya, video. Nah, mungkin saya sampaikan sedikit dulu terkait dengan RPPH. Teman-teman sudah sebagian sudah menyampaikan ya ke saya, tetapi sebagian belum gitu ya. Tetap mudah-mudahan semuanya buat ya. Mudah-mudahan semua buat. Dan jangan salah ya, nanti kalau RPPH nggak disampaikan ke saya pun sebetulnya nggak masalah, tetapi teman-teman harus buat. Nah itu ya. Jangan lupa pokoknya setiap kali kita membuat jadwal itu sesuaikan apa yang sudah kita rencanakan, itu dijalani dengan baik gitu ya. Nah, kemudian teman-teman dari yang sekarang hadir ini dari 13 peserta, siapa yang belum melaksanakan sesuai dengan jadwal? Karena sekarang ini sudah tahap ketiga ya, yaitu tahapan untuk KBM, pelaksanaan pembelajaran. Nah, coba silahkan teman-teman. Jadi hari ini kita banyak sharing apa-apa yang teman-teman belum dipahami. Nanti insya Allah berikutnya baru kita akan pertemuan untuk persiapan dari penuntasan gitu ya. Jadi hari ini kita lebih banyak ke sharing dulu sebelum sampai PHBSA ya. Dari sampai ke kegiatan pembelajaran saja ya. Nah, silakan teman-teman siapa yang belum mengerjakan RPPH? Kesulitannya di mana? Boleh berkoordinasi hari ini. Atau yang dari 13 ini semuanya sudah membuat RPPH? Izin Bunda, saya Putri 2247. Ya, silakan Mbak Putri. Gini Bunda, kemarin kan saya tidak datang ya, maksudnya bukan tidak datang, tidak hadir pada saat Zoom yang pertama itu. Ya, Ya mohon maaf, dan saya juga baru hari ini saya baru sempat untuk membuat RPPH dikarenakan di sekolah emang lagi banyak kegiatan, ada kunjungan dari Danjen sama Dansat sama Wakasat. Nah, jadinya saya baru bisa nih mengerjakannya. Nah, apa namanya yang saya mau tanyakan, dalam RPPH itu apakah harus 4 kegiatan? Ya. Terus sama apakah harus lost part atau bagaimana Bunda? Ya, oke baik. Saya akan jawab ya. Jadi langsung saja ya saya jawab. Nanti teman-teman yang lain bisa mencermati juga. Mungkin ada hal yang sama dari yang ditanyakan oleh teman kita. Mbak Putri, alhamdulillah hari ini sudah bisa bergabung ya dengan kita. Nah, sebelum saya jawab, saya mau bertanya dulu nih, jadwal kegiatannya Mbak Putri sudah buat apa belum? Nah, belum Bunda, makanya saya nggak. Oke. Nah, jadi nanti sebelum Mbak Putri buat RPPH, Mbak Putri silakan membuat jadwal gitu ya. Jadwal TM-nya seperti apa gitu ya. Jadi nanti ada apa? Rencana apa yang akan kita lakukan selama TM ini gitu ya. Jadi dibuatnya mulai atau diawali dengan kita melaksanakan pembuatan pembuatan jadwal kegiatan gitu ya. Nah, atau agenda acara. Nah, mungkin saya akan share sedikit ya, share ulang ya supaya nanti teman-teman dipahami.
Oke, terlihat siaran saya? Nah, ada jadwal tugas mandiri. Nah, terlihat ya teman-teman? Lihat. Oke, nah di jadwal tugas mandiri ini boleh seperti ini yang hal yang ini yang paling simpel banget gitu ya. Tapi juga sebetulnya di situ juga sudah diarahkan ya pembuatan untuk jadwal itu, jadwal atau agenda itu mencakup beberapa hal. Di antaranya teman-teman di keterangan itu bisa tidak ditulis dengan kata keterangan, tapi langsung menggunakan penggunaan gawainya, kemudian pelaksanaannya daring atau luring. Nah, bisa langsung ditulis di situ. Gitu ya. Jadi keterangannya itu teman-teman boleh ditulis keterangan tapi diisi nanti di dalamnya. Tapi juga boleh saja tidak ditulis keterangan, tetapi langsung teman-teman tuliskan kolomnya. Kolom-kolomnya dengan kolom-kolom yang sesuai dengan apa yang akan kita lakukan gitu ya. Misalnya kalau di situ kan untuk kolomnya ada nomor, hari, tanggal, jam, kemudian kegiatan tugas mandiri sama keterangan. Nah, boleh juga menggunakan sesuai di panduan itu ada ya, nomor, hari, tanggal, jam, kegiatan tugas mandiri, kemudian alat dan bahan. Nah, maksud alat dan bahan adalah teman-teman ketika melaksanakan TM ini alat dan bahannya apa? Misalnya kalau teman-teman sekarang ini daring, berarti alat dan bahan yang dipersiapkan ya mungkin laptop, HPK, kemudian meja untuk sandarannya Kak, ya dan sebagainya. Nah, kemudian alamat ruang pertemuan. Nah, alamat ruang pertemuan itu kita bisa menuliskan link Zoom meeting yang ada di yang pernah di-share gitu ya. Kemudian jenis moda berarti diisinya daring ya. Daring melalui Zoom meeting gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, di keterangan itu teman-teman bisa langsung tuliskan kolom-kolomnya. Misalnya kolom-kolomnya tadi ada nomor, tanggal, dan waktu. Jadi tanggalnya hari apa, tanggal berapa, ya. Kemudian jam berapa, nah seperti ini. Kemudian kegiatannya apa. Nah, kalau kita kemarin, ini kan langsung yang kedua sebetulnya ya. Jadi yang pertama, sebelum menyusun rencana kegiatan bermain ini, yang pertama kita kegiatannya ini sekaligus kita persiapan untuk pembuatan TM dan penyusunan rencana kegiatan jadwal kegiatan TM. Nah, seperti yang pernah saya share. Jadi sini isinya baru menyusun rencana kegiatan bermain ini ada di poin kedua ya. RPPH kan ini RPPM RPPH-nya ini ada di nomor kedua. Karena kemarin kita sudah pertemuan kan, kemarin kita sudah pertemuan di hari pertama itu tanggal berapa ya? Lupa saya. 17 ya. Tanggal 17 apa ya? Nah, kemudian keterangan tidak usah ditulis keterangan, tetapi diisi dengan alat dan bahan, kemudian alamat ruang pertemuan berarti meeting room-nya kemarin berapa linknya, nah itu bisa ditulis ya. Kemudian jenis modanya berarti daring. Jadi ada berapa kolom tuh? Ada 5 kolom gitu ya. Nah, kalau menggunakan kata keterangan berarti di keterangan ini tulis ya, diisi di sini ya, di keterangan. Nah, dikasih aja bintang pertemuan menggunakan meeting Zoom meeting atau meeting room, linknya apa. Kemudian kalau meeting room kan pasti daring ya. Terus kemudian alat dan bahan yang disiapkan itu ini tulis aja di keterangan. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini juga ya semua ada. Kemudian baru kita membuat RPPH. Gitu ya. Nah, RPPH
itu dilihat disesuaikan dengan kegiatan kita. Jadi kalau kita kegiatannya saat ini di jadwal itu kita membuat RPPH setelah penyusunan jadwal, kemudian kita membuat RPPH kan. Nah, ditulis di situ pembuatan RPPH misalnya seperti itu. Nah, itu ditulis. Nah, untuk RPPH seperti yang ditanyakan tadi, RPPH-nya itu kita minimal 2 ya. Jadi tugas yang diminta itu hanya 2 RPPH. Gitu ya, Mbak Putri ya. Jadi yang diminta adalah 2 RPPH. Dan di setiap RPPH itu pasti harus dicantumkan KIKD-nya gitu ya. Nah, ditulis itu KIKD. Nah, nanti nomornya berapa supaya setiap kali kita melaksanakan kegiatan pasti merujuknya kepada indikatornya merujuk kepada kemampuan atau kompetensi dasar. Oke. Nah, jadi RPPH-nya nanti membuatnya 2 ya. Nah, dari yang 2 itulah nanti yang akan dilanjutkan dengan stimulasi gitu ya. Stimulasi. Jadi pada saat membuat video ada yang merujuk kepada RPPH yang dibuat oleh teman-teman gitu ya. Aman memang teman-teman membuat 4 gitu kalau RPPH. Nah, RPPH juga teman-teman nggak usah nggak usah terpatok kepada aduh saya harus membuat RPPH ulang nih gitu, nggak usah. RPPH yang teman-teman sekarang buat di sekolah itu boleh digunakan gitu. Jadi nggak usah harus ngulang lagi, buat lagi gitu ya. Jadi nanti bisa sampaikan saja yang sudah dibuat, nanti kirim ke saya. Kalau ada kekurangannya akan saya lihat. Kalau misalkan sudah oke, sip, oke, simpan. Nah, disimpan itu karena nanti akan dibundel jadi satu untuk pelaporan akhir gitu. Jadi teman-teman sebaiknya buat satu folder ya, buat satu folder. Nah, di folder itu ada bagian-bagiannya. Satu misalnya jadwal, kemudian 2 RPPH gitu. Kalau RPPH-nya kita membuatnya 4, maka tulis aja nomor 2A, B, C, D. Kalau membuat 2A, B. Jadi itu teman-teman dalam folder itu, folder TM, ya pelaporan TM, teman-teman sudah siap gitu. Nanti tinggal pada saat akhir, tinggal download. Begitu ya, tinggal menjadikan satu. Oke, sampai di sini dipahami ya, Mbak Putri. Ada pertanyaan yang belum terjawab? Gini Ada, Bunda, Bu. maaf Bunda, dalam satu RPPH, dalam satu hari itu apakah harus 4 kegiatan? Ya, oke. Nah, dalam RPPH, karena kita menggunakan bentuk RPPH-nya itu seperti yang disampaikan di dalam pelatihan narasumber. Nah, RPPH-nya itu dengan 4 kegiatan. Jadi termasuk ada kegiatan inti, kegiatan istirahat, kemudian kegiatan penutup itu semuanya masuk ya. Dari mulai persepsi dan bentuk kegiatan pun diawali dari awal. Jadi bis 4 kegiatan. Nah, bagaimana kalau kita sekarang BDR, kita menggunakan 1 kegiatan atau 2 kegiatan? Nah, nanti boleh di dalam keterangan ataupun nanti di dalam refleksi. 4 kegiatan itu orang tua boleh memilih kegiatan mana yang mau dikerjakan oleh orang tua. Kalau kita menggunakan BDR, tetapi kita sudah menyiapkan dalam satu hari itu 4 kegiatan. Karena RPPH yang kita buat, RPPH pada saat normal. Jadi kita ingin melihat bisa enggak sih kita membuat RPPH sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Nah, itu saja. Ya. Terima kasih Bunda. Ya. Silakan Mbak Fitri.
Ya, halo Bun. Izin nih Bun, bertanya ya Bun. Begini Bun, jadi untuk pembuatan RPPH-nya itu tidak mesti harus membuat RPPM lagi ya Bun ya? Belum saya buka ya. Ya, oke. Dan untuk stimulasinya, berarti untuk stimulasinya itu kelanjutan dari RPPH-nya itu ya Bun ya? Bukan berarti kita membuat stimulasi untuk anak usia yang lain gitu ya Bun? Ya, oke. Jadi ketika kita membuat RPPH yang digunakan atau yang kita buat sebaiknya ada RPPM-nya. Jadi memang itu ada turunannya gitu. Karena kalau kita membuat RPPH nggak mungkin dong nggak ada RPPM-nya gitu. Jadi saran saya tetap membuat RPPM. Nah, RPPH-nya bisa dibuat, misalnya kita hanya 1 pekan membuat RPPM. Nah, nanti RPPH-nya kita bisa membuat di hari Senin dengan hari Rabu misalnya. Ya udah. Hari Senin sama hari Rabu misalnya itu kan sudah 2 minimal. Nah, nanti boleh misalkan mau ditambahkan gitu ya. Ditambahkan RPPH yang lain dalam bentuk BDR silahkan gitu ya. Dan di dalam RPPH ini tidak terpatok dengan satu model saja. Kalau teman-teman punya model yang sudah ada, coba nggak apa-apa kasih ke saya menggunakannya seperti ini Bun, gimana gitu. Nanti kita akan lihat. Kalau sudah sesuai dengan pakemnya pun tidak masalah dengan model yang berbeda. Gitu ya. Jadi RPPM-nya sebaiknya dicantumkan ya Mbak Fitri, supaya nanti ada runtut. Kalau kita membuat RPPH pasti sandarannya dengan RPPM. Nah, kemudian pertanyaannya yang kedua, ketika kita membuat video ya tadi ya, simulasi. Iya. Oh, stimulasi Bun. Simulasi yang ditanya. Stimulasi. Oke. Stimulasi. Untuk stimulasi. Pelaksanaan kegiatan. Ya, untuk pelaksanaan KBM, teman-teman harus ada yang menggunakan RPPH. Gitu. Jadi yang ada di RPPH tersebut. Gitu ya. Jadi jangan nggak ada RPPH-nya, kita membuat stimulasi gitu ya. Jadi gunakan atau buat stimulasi itu gitu ya. Stimulasi itu kan sebetulnya kalau kita berbicara dengan ini kita membuat stimulasi gitu ya. Pelaksanaan kegiatan stimulasi. Nah, stimulasi itu bisa stimulasi, bisa pengasuhan, bisa pembelajaran anak gitu. Ya. Jadi ada itu sudah diterangkan minimal 2 kali secara daring dilakukan secara stimulatif sesuai dengan RPPH yang disusun. Artinya kalau kita melakukan secara daring berarti harus ada 2 stimulasi itu yang dilakukan sesuai dengan RPPH kita. Jadi RPPH kita misalnya tadi kan bikin 4 ya, minimal 2 itu udah kepake gitu ya. Nah, stimulasinya disesuaikan dengan RPPH yang kita buat. Nah, kegiatan ini sebetulnya kegiatan simulasi nah dilakukan tidak bersama anak ya. Tidak bersama anak kalau kegiatan simulasi bentuk pembelajaran. Nah, itu tidak usah bersama anak. Jadi kalau teman-teman membuat video simulasi, buat aja dari mulai pembukaan, penguatan materi, kemudian inti, penutup, tapi nggak perlu dengan anak. Nah, gitu ya. Nah, jadi pembuatannya sama seperti gini. Kalau kita mau mengajar itu aja. Jadi sama seperti kita mau mengajar. Gitu. Jadi karena terima kasih Bun. Ya udah, kita ngajar aja seperti biasa. Cuman bedanya ngajarnya di depan kamera. Gitu. Bedanya
Kewekuan. Terus, Iya. terus ketika kita belajar di depan kamera, di akhir itu harus ada refleksi. Harus ada refleksi ya buat anak gitu ya. Kemarin itu sempat ada mungkin yang ini kurang refleksinya gitu. Jadi clue refleksinya itu harus ada karena itu masuk di dalam kritik dan penilaiannya ya. Nah, itu yang harus juga beberapa yang perlu diperhatikan oleh kita. Gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Baik, Bun, terima kasih informasinya atas cerahannya. Ya. Oke, baik. Saya mau tanya, Bunda. Oke, silakan. Saya Bunda dari 2239. Kan lalu PAUD saya ngadain daring yang ini Bu, PHBSA dengan puskesmas kecamatan. Nah itu bisa nggak saya masukin untuk ininya laporan di sini Bunda? Iya. Jadi ketentuan untuk PHBSA ya, pelaksanaan pembiasaan perilaku hidup bersih, sehat dan aman ya oke. Nah, PHBSA ini diterapkan dengan bimbingan orang tua, diterapkan ke anak itu dengan bimbingan orang tua di rumah. Jadi nanti orang tua itu memberikan foto gitu ya, memberikan foto kegiatan mereka dengan anak-anak. Nah, itu yang ketentuannya. Kemudian minimal guru memantau kesehatan dan gizi anak-anak sesuai dengan protokol kesehatan selama pandemi ini ya. Nah, itu pada 2 anak yang berbeda secara daring. Jadi bisa video atau Zoom atau WA tapi direkam ya, direkam. Kalau WA direkam memang agak susah ya. Karena itu kan harus daring gitu ya. Nah, kemudian kalau kita menggunakan yang kerjasama dengan kesehatan gitu ya, kerjasama dengan kesehatan kan sekarang masih masa pandemi, sementara PHBSA yang diminta adalah sesuai dengan protokol kesehatan pada masa pandemi gitu ya, pada masa pandemi. Apakah teman-teman ketika menyampaikan atau ketika menggunakan yang tadi gitu ya, ketika menggunakan yang tadi sesuai enggak dengan protokol kesehatan? Nah, itu pertanyaannya. Kalau sesuai silakan dimasukkan gitu. Tapi kalau hanya sekedar ini kerjasama tapi gurunya tidak ikut-ikut, mereka melakukan kegiatan bersama orang tua gitu ya, terus datang ke klinik gitu tanpa ada bimbingan dari gurunya, nah itu nggak masuk gitu ya. Tapi kalau dipantau dalam pemantauan guru gitu ya, misalnya dengan makanan yang dikonsumsi ketika anak difoto dengan makanan sehatnya seperti apa, terus ketika ada penyuluhan kesehatan itu ada gurunya gitu ya, misalkan ada dari dinas kesehatan, kemudian ada kita sebagai seorang guru tapi anaknya karena pandemi anaknya 4-4. Nah, itu masih boleh, itu masih bisa gitu ya, itu boleh dimasukkan nanti di video, kemudian di foto, disimpan nanti. Jadi nanti pada saat akhir kan itu nanti diupload. Nah, termasuk gini teman-teman, kalau teman-teman buat video pembelajaran ketika sudah dikoordinasikan dengan saya, sudah fix gitu ya, ini aja upload aja ke YouTube. Nanti linknya dikasih ke saya gitu. Nah, nanti link itu yang kita simpan untuk pelaporan terakhir. Pada saat kita pelaporan termasuk linknya itu dicantumkan. Jadi teman-teman tidak tidak mengupload satu-satu, kan ada lembaran penguploadan kan. Nah, teman-teman tinggal menyantumkan linknya
aja. Gitu ya, Mbak Fitri. Mbak Fitri ya tadi yang tanya. Iya. Gimana Mbak Fitri? Ada yang kurang belum dipahami? Silahkan. Nah, iya, sedikit Bunda. Mohon maaf, kemarin itu bentuknya. Siapa? Mbak Dona. Iya, saya Dona. Oke, Mbak Dona, silahkan. Kemarin itu bentuknya Zoom meeting, Bun. Terus saya foto ininya. Seperti itu boleh untuk melengkapi? Boleh, boleh. Ini yang untuk kesehatan ya, pemeriksaan kesehatan atau pengarahan kesehatan? Iya, betul, Bun. Oke, boleh. Oh. Boleh. Kasih keterangan ya. Yang bagus adalah Mbak Dona direkam, jadi ada bukti juga, bukti fisik gitu. Karena kalau cuman foto Nadi, kalau menggunakan Zoom, ditulis di situ ya di bawahnya. Ya, narasumber dokter ini ditulis. Terus namanya Mbak Dona juga ditulis di situ. Ditulis sehingga nanti ketahuan. Oh iya, ini dengan dokternya gitu kan. Nah, pada saat Zoom-nya itu ya. Jangan lupa ya teman-teman, nanti Zoom aja nama anak-anak ditulisnya nama emak-emaknya. Gitu. Ya. Misalnya nih nama mama sama nama anak karena berdua, itu juga bagus, boleh. Silahkan. Boleh di situ mama ini, anak ini namanya. Jadi di apa namanya? Di rename-nya disuruh ganti. Tuh, itu boleh bisa ya. Mbak Dona ya. Ya, Bunda. Terima kasih. Siap. Ya, ada yang bertanya lagi? Teman-teman ada pertanyaan lagi? Bunda, izin bertanya. Ya, Kalau panduan tugas mandirinya udah di-share belum ya? Boleh di-share ulang? Oh, boleh, boleh. Boleh. Ya. Jadi kalau panduan tugas mandiri, teman-teman ada yang belum dapatkah? Ada yang belum punya? Sudah di grup G22, Bu. Iya, sudah sih. Sebentar ya. Coba saya lihat di sini. Oke. Mudah-mudahan teman-teman sudah punya semua. Sebentar. Oke. Silakan, Mbak. Saya share ya. Boleh dilihat di chat. Yang belum silakan di-download. Sudah terlihat Mbak Putri? Bunda. Ya, Bunda, terima kasih ya. Oke, kembali kasih. Ada yang mau bertanya lagi, boleh. Saya bertanya lagi boleh, Bunda? Nggak apa-apa, boleh. Kalau yang video simulasi itu kan kita sendiri ya, Bunda. Durasinya 5 menit cukup dengan pembuka sampai penutup seperti itu ya, Bunda ya? Ya, jadi untuk video itu hanya kita, nggak ada anaknya. Jadi seolah-olah kita ngajar, gitu ya. Jangan lupa disebutkan nama gurunya ini, gitu ya. Nah, durasinya 5 sampai 10 menit. Jadi kalau misalkan cuma 5 menit saja atau 7 menit boleh. Ya. Nah, nanti sebaiknya saran saya boleh kalau sudah teman-teman ambil video pembelajarannya share ke saya, nanti saya bisa lihat tuh. Nah, bisa di apa namanya? Bisa di teman-teman bisa dilihat atau bisa dimasukkan ke Google Drive ya. Nah, nanti supaya saya tidak ini ya, tidak
banyak download gitu ya. Nah, nanti teman-teman simpan aja ke Google Drive gitu ya. Jadi dikirim ke Google Drive saya gitu ya. Nanti baru saya mengambil dari situ ya. Jadi bisa nggak usah ke WA supaya HP kita tidak banyak menyimpan video-video. Berarti minta link Google Drive-nya Bunda ya? Oke, nah pakai itu ya. Itu email saya. Nah, itu sudah saya chat ya. Nanti kirimkan via Google Drive saja. Jadi nanti saya sudah tinggal buka saja. Jadi saya nggak perlu download, tinggal menyaksikan aja. Oke, baik. Ada lagi teman-teman? Bunda, maaf, minta tolong di-share di grup, boleh nggak Bun? Grup WA, alamat emailnya. Ya, oke, boleh. Iya. Nanti saya share ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Saya Bunda mau bertanya. 2234 Siti Ada. Saidah. Ada sih. Bu Saidah? Siti Saidah, iya. Itu Bunda kan yang di kegiatan bermain pada apa tuh yang stimulasi ya. Nah, nanti kan udah ada video guru, terus ada yang pengasuhan untuk anak ya. Apa kegiatan itu foto atau video gitu Bunda? Untuk anak-anaknya. Kegiatan pengasuhan anak. Iya, yang di nah itu kan ada stimulasi pengasuhan, terus nah itu kan ada foto buat apa kita. Nah, terus ada foto anaknya juga. Itu tuh anaknya itu yang bermain di video apa fotonya aja gitu. Foto bersama anak yang di mana? Yang di kegiatan simulasi, stimulasi. Kalau untuk kegiatan simulasi tidak bersama anak. Bentar. Ya, ya Bun. Sebentar. Kenapa? Kenapa? Untuk kegiatan simulasi tidak bersama anak ya. Jadi guru hanya menerangkan, guru membuat video. Nah, video ini nantinya akan disampaikan ke orang tua supaya orang tua bisa menyampaikan ke anak. Nah, itu kegiatan untuk videonya, video simulasinya. Jadi video simulasi atau stimulasi pembelajaran itu pembuatan video pembelajaran yang disampaikan oleh guru kepada anak melalui orang tua. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak ada anaknya. Kalau yang tadi kan PHBS. Kalau PHBS karena menggunakan Zoom, menggunakan ini ada anaknya yang harus diperiksa, ya pasti ada anaknya. Oke? Mana? Tadi siapa yang nanya? Gimana Mbak Saida? Iya Bun. Bisa dipahami? Iya. Oh, bisa Bun, bisa. Oke, sip. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan sampaikan sedikit terkait Kenapa? Ada yang tanya? Ya, Bu Yuli tanya. Silakan Bu Zubaidah.
Bu Zubaida mau tanya? Oke, kalau nggak ada, sekarang saya yang menyampaikan ya. Jadi yang pertama, teman-teman ketika membuat jadwal, ingat tadi kolom-kolomnya ya disesuaikan dengan apa yang sudah ada. Kalau teman-teman membuat keterangan, di dalam keterangan itu ditulis bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, bentuknya seperti apa, terus kemudian menggunakan alat dan bahannya apa. Tapi kalau tidak, langsung buat kolom-kolomnya saja. Yang kedua, ketika teman-teman membuat RPPH, RPPH-nya ingat, RPPH itu minimal 2 hari gitu ya, sesuai dengan acuan itu. Jadi teman-teman 2, walaupun waktu kita diberikan 8. Nah, bagusnya teman-teman membuat lebih dari 2 gitu ya, paling tidak 4 hari ya, 4 RPPH. Nah, jangan lupa ketika membuat RPPH, teman-teman lampirkan juga nanti RPPM-nya. Karena ketika kita membuat RPPH, pasti acuannya menggunakan RPPM, ya. Nah, jangan ketinggalan untuk yang atas, kemudian yang bawah itu dikasih mengetahui kepala sekolah, tanda tangan guru dan mengetahui kepala sekolah. Nah, itu yang kita kadang-kadang lupa ya, siapa pembuatnya RPPH-nya, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, pembuatan stimulasi atau simulasi ya, video pembelajaran itu yang divideokan hanya gurunya menyampaikan pelajaran apa nih yang akan kita bahas. Nah, videonya dibuat mulai dari awal, pertama pembukaan ya, salam, berdoa ya, terus kemudian pembukaan, kemudian inti sampai dengan penutup dan refleksi kegiatan untuk videonya ya. Nah, video ini minimal nanti ada 2 video untuk yang stimulasi pembelajaran, di mana dari 2 itu yang merujuk ke dalam RPPH yang kita buat. Kalau yang lainnya misalkan kita membuat 4, uploadnya ada 4, yang 2 mau tidak menggunakan atau tidak merujuk RPPH, oke, apa. Tapi yang 2 itu harus berdasarkan RPPH yang sudah kita buat. Nah, seperti itu. Kemudian PHBS. Nah, PHBS itu harus diperhatikan di mana PHBS ini diterapkan oleh anak ya, anak dengan bimbingan orang tua di rumah. Artinya misalnya anak-anak ini cuci tangan gitu ya, dibimbing oleh orang tuanya gitu ya. Bagaimana cara cuci tangan. Nah, itu bisa menggunakan foto dan video. Misalkan nanti kalau mau ditampilkan gitu ya, ditampilkan nanti bisa jenis PHBS-nya itu pelaksanaannya disertakan fotonya. Misalnya emaknya lagi bantuin atau mengajarkan anak sedang cuci tangan gitu ya. Nah, itu fotonya nanti ditempel di format pemantauan PHBS-nya. Kapan, hari tanggalnya kapan gitu ya untuk pemantauannya. Kemudian jenis PHBS-nya apa nih? PHBS-A-nya apa nih? Gitu. Kalau ternyata penerapan protokol kesehatan di rumah gitu karena kita mau pergi gitu ya. Nah, pelaksanaannya bagaimana? Difoto lah, nyuruh foto omnya kayak atau siapa gitu ya. Bantu. Terus yang kedua, PHBS yang kedua itu ada kesehatan dan gizi yang tadi Mbak Dona tanya. Nah, boleh itu nanti pada saat kita Zoom tadi difoto, kemudian fotonya disertakan di situ. Nanti dikasih keterangan ya. Nah, kesehatan gizi ini misalnya keterangannya di situ kesehatan dan gizi, pengenalan atau pemantauan atau bimbingan dari dokter terkait ini gitu ya melalui Zoom meeting yang diikuti oleh orang tua dan anak. Ada sertakan fotonya termasuk tanggalnya itu kapan. Gitu ya. Sampai PHBSA ya. Teman-teman. Oke, sampai sini. Yang dikit boleh? Bun? Ya.
Ini foto kegiatan, ini anak ada foto kegiatan dia sikat gigi, tapi orang tuanya tuh nggak ada, jadi foto anaknya doang, Bun. Nah, kalau gitu, apa harus sama orang tuanya? Dengan orang tua. Ibunya. Kalau di sekolah kan ada gurunya tuh, kalau di rumah ada orang tuanya. Nggak apa-apa lah, orang tuanya suruh ini aja. Yuk Bu, nanti kirim ya foto ya, gitu. Kirim fotonya ya sama mama. Dilihat namanya di sampingnya, memperhatikan gitu. Kalau waktunya nggak sesuai dengan itu bagaimana, Bun? Jadi video sama apa namanya? Video sama rencana pembelajaran tuh untuk pemantauannya nggak sesuai dengan waktunya. PHBSA nggak sesuai dengan RPPH-nya nggak apa-apa. Oh gitu. Kalau untuk kegiatannya harus sesuai ya? Ya. Kalau simulasi kegiatan sesuaikan dengan itu ya, sesuaikan dengan RPPH. Kan di situ nggak ditulis. Teman-teman, misalnya nih ya pembukaan nih ya, misalnya saya yang buka. Contoh aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan bertemu dengan Bu Guru. Hari ini adalah hari Senin, tanggal ini. Nah, itu sesuai RPPH. Walaupun itu kan dikasih ke orang tuanya udah kapan tahu ya kegiatan yang kemarin gitu ya. Teman-teman bikin aja. Akhirnya sudah. Oh begitu. Bisa membuat. Kuncinya teman-teman membuat. Oh gitu. Baik Bu, baik Bu. Saya paham. Saya tahu gini, paling-paling ini buatnya kapan, ininya kapan gitu ya. Pokoknya tahu sama tahu deh saya. Iya betul. Nah, daripada teman-teman nanti Tapi kan dari video tidak bisa dibohongin Bu, dari tanggal, hari, waktu, menitnya kan. tidak selalu ada ininya. Kan tidak selalu yang penting teman-teman menyampaikan aja cara menyampaikan simulasi, kemudian sesuai dengan RPPH. Jadi teman-teman menyampaikannya disebutkan tanggal berapa. Oke, hari ini kita ini gitu. Berarti kalaupun seandainya ada pembuatan kayak misalkan buat apa sih prakarya, gurunya mencontohkan kan, Bun? Iya. Dibuat videonya juga kan ya? Iya, Oke, baik. Aja dengan RPPH-nya. Baik. Ya. Kalau nggak pakai video nggak apa-apa ya, Bun? Itu kan ada 2 video wajibnya. Oh, wajib ya, Bun. Ya. Harus ada videonya. Betul. Yang sesuai dengan RPPH-nya itu ada 2 video. Itu kegiatan anak atau kegiatan guru ya? Kegiatan guru nggak ada anaknya. Oh, kegiatan guru. Tapi nggak ada anaknya? Tidak Guru ada. aja yang... Oh gitu. Jadi kita dari rumah juga boleh ya, Bun? Boleh. Kalau di rumah juga boleh kita ngomong sendiri gitu. Iya, emang sambil di video. betul. Oh. Jadi ibu pasang nih kamera. Nih pasang kamera ya, pasang kamera. Di syuting sendiri. Terus ibu ngomong nih, di syuting sendiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Wow, hari ini kita sedang ber-BDR ya. Nah, hari ini tepat hari Senin tanggal 1 Juli bulan apa sih? Sekarang 1 April tahun 2021. Oh, kita mau belajar apa ya hari ini? Coba perhatikan. Oke. Tapi sebelumnya kita baca doa dulu. Misalnya gitu. Udah boleh ngomong aja. Bapak mulai dari pembukaan. Kemudian persepsi, kemudian inti, kemudian sampai penutup dan refleksi. Jadi divideokan sendiri. Oke. Oh, gitu. Oke, Bunda, terima kasih. Okay. Bu, kalau untuk RPPH buatnya berapa ya, Bu? Ya, kalau RPPH-nya minimal ada 2. Jadi kita buatnya 4, silakan buatnya 4 deh, aman gitu ya. Tapi paling tidak 2 itu untuk pelaporannya harus sudah sudah oke, termasuk dengan ininya simulasinya.
Sesuai Harus sesuai dengan video nggak, Bu? Iya kan, simulasinya sesuai dengan video yang dua. Oke, makasih ya, Bu. Ya, jadi buat ini ya, nanti mau Om bikin RPPH. Ya, misalkan 4, yang 2 buat videonya. Jadi video yang mau kita ngajar ke anak murid apa aja nih yang mau kita sampaikan. Nah, kayak gitu. Ya. Oke, Pakai tadi LK boleh ya, Bun? gimana? Pakai LK boleh ya? Boleh. Boleh pakai LK. Pakai LK juga boleh kan, ada 4 kegiatan misalnya ya dalam satu. Jadi nggak mesti harus pakai Lospart? Enggak. Oh iya, tadi ada yang nanya Tidak. ya. Nanya ya tadi ya. Iya. Tidak selalu Bunda. pakai LK, iya. Bisa pakai LK, bisa tidak selalu pakai LK juga. Misalnya, teman-teman buat kegiatannya gini. Teman-teman, di videonya itu, hari ini kita mempunyai ada kegiatan kita ada 3. Nah, nanti kegiatannya ada 3 itu kegiatannya apa aja? Membantu mama di rumah, masak mama di rumah misalnya, gitu ya. Nah, nanti mama masak apa? Nanti teman-teman boleh diceritakan ya. Nanti menceritakannya boleh pakai video dikasih ke Bu Guru, oke? Gitu. Wah, pasti asik nih besok nih. Bu Guru akan dapat kabar semuanya beda-beda nih makanannya gitu, misalnya seperti itu ya. Kegiatan 1 misalkan anak disuruh membuat itu, terus nah nanti teman-teman makanannya boleh digambar ya gitu. Nih contohnya seperti punya Bu Guru. Nah, Bu Guru punya gambar nih, misalnya punya gambar nih, punya gambar sayuran. Nah, gambar sayuran Bu Guru ini nanti Bu Guru kirimkan supaya teman-teman bisa mewarnai, oke? Gitu. Di kegiatan, di video. Boleh. Boleh juga. Artinya kita sudah punya berapa kegiatan? 3. Nah, kegiatannya 1 lagi, daun dari sayuran itu dihitung. Ada berapa daun di sayuran itu? Terus anak-anak suruh menuliskan angkanya. Nanti angkanya difoto ya. Berapa kegiatannya? 4. Selesai deh RPPH kita. Gitu. Misalnya misal pakai apa nih sama olahraga kayak atau apa ya, kegiatannya apa, wah nanti sebelum sama mama kita menyanyi dulu gitu ya, pada saat kita bikin video kita menyanyi dulu dan sebagainya, boleh seperti itu ya. Oke. Ini ada pertanyaan Mbak Fitri, untuk PHBSA memang harus diperiksakan anaknya ke klinik ya Bunda? Enggak. Tadi ya sudah saya jawab ya tadi, untuk PHBSA itu tidak selalu anak diperiksakan ke klinik. Bisa anak sedang menyapu halaman, itu kan juga PHBSA bersama mama. Bisa anak itu makan sayur gitu ya. Kemudian bisa anak itu belajar menggunakan masker, mencuci tangan gitu ya. Orang tuanya sedang mengajarkan itu ya, tentang protokol kesehatan. Nah, ini di 2 anak yang berbeda ya. Kemudian jenis PHBSA yang dipantau misalnya yang tadi, mencuci tangannya seperti apa, terus makanan yang dikonsumsinya itu apa, nanti ditulis di pelaporan itu, di foto. Gitu ya Mbak Fitri. Terus fotonya dilampirin ya Bu ke laporan. Betul, fotonya dilampirkan. Fotonya dilampirkan. Makanya teman-teman di kegiatan ini nanti teman-teman harus langsung aja. Oh, ini kegiatannya. Langsung teman-teman simpan. Teman-teman simpan. Teman-teman simpan nanti di dalam satu folder. Tadi saya sebut folder. Isi folder itu pertama, 1 tulis jadwal kegiatan. 2 RPPH. RPPH-nya A, B, C, D, E. 3 PHBSA. 3A itu tentang tentang protokol kesehatan misalkan.
B misalnya tentang pemeriksaan kesehatan, C. Nah, itu teman-teman sudah satu lembar A4 itu teman-teman udah kasih foto, udah kasih formnya, terus kasih fotonya di dalamnya. Ya. Oke, nanti kita akan lihat teman-teman itu mencoba untuk membuatnya pada saat kita tatap muka. Jadi usahakan ketika kita tatap muka, insya Allah tanggal 5 kita tatap muka. Lokasinya nanti di TK Al-Hikmah, gitu ya, di TK Al-Hikmah. Karena saya dan Bu Yuni itu, saya sebetulnya adanya di Depok, tetapi saya partner dengan Bu Yuni. Nah, itu nanti di TK Al-Hikmah. Nanti kita tanggal 5 di TK Al-Hikmah. Nah, itu bawa teman-teman yang sudah dicoret-coret. Kalau teman-teman belum membuat gitu ya, minimal coretannya dibawa. Jadi tunjukkan ini. Nah, kita bisa koreksi, kita bisa coret-coret, nanti teman-teman tinggal merapikan dengan benar, dengan baik gitu ya. Oke, siap? Siap Bunda, insya Allah. Insya Allah siap Bunda. Insya Allah, Bunda. Oh, berarti sudah nggak ada pertanyaan lagi? Insya Allah sudah jelas. Insya Allah Kalau sudah. selesaiin dulu aja baru nanya lagi. Oh ya, apa? Silakan. Iya, kita selesaiin dulu, nanti tunggu dikoreksi sama Bunda baru nanti nanya. Nah, betul gitu. Cakep. Jadi nanti misalkan cuman jangan diselesaikan dulu semua terus nunggu dikoreksi. Nanti teman-teman susah memperbaikinya. Jadi satu step disampaikan, nanti yang dikoreksi yang mana gitu ya. Nanti teman-teman tinggal ngerapihin. Jadi nanti ketika akhir pada saat TM itu harus selesai gitu ya, laporan harus selesai, teman-teman tinggal ngeprint aja atau tinggal menjadikan satu aja. Karena nanti pelaporannya kalau dikirim by di-upload itu harus satu file gitu, satu file. Tidak bisa kita satu kirim lagi, tidak, tapi bentuknya dalam satu file. Kalau teman-teman sudah ada dalam bentuk satu file, sudah teman-teman tinggal upload, klik upload gitu ya. Termasuk nanti ada video-videonya juga. Satu lagi Bunda, untuk lampiran kan masih ada katanya surat apa sih namanya? Surat izin apa ya untuk yang ditujukan ke kepala sekolah? Itu ada formatnya atau yang kemarin itu? Yang sudah dikasih sama admin. Berarti yang PDF itu aja berarti ya? Yang PDF gitu. Yang PDF itu di print dikasihkan. Kan ada nama teman-teman. Nanti baik, itu aja bisa. Gitu. Baik Bun, terima kasih Bun. Oke. Jangan lupa itu di save karena itu nanti juga dijadikan pelaporan. Baik Bun. Ya, dijilid dalam hardcopy coffee. Baik. Ya, insya Allah. Kita ketemu di insya Allah tanggal 5, tapi nanti fixnya akan saya sampaikan di grup ya. Saya sampaikan di grup. Ya. Tanggal 5-nya tanggal 5 April kah Bunda? Ya, April bukan 5 Mei ya. Nanti kalau 5 Mei udah selesai, besoknya sudah tinggal habis waktunya kita deadline gitu. Jadi 5 April. Nah, nanti ketika pertemuan jangan ada yang nggak datang ya, usahakan datang, terus kemudian jangan terlalu berlambat-lambat karena kebetulan saya banyak ada kegiatan gitu ya. Saya ada ada acara gitu. Ada acara yang memang sampai dengan tanggal 10 ini saya concern mau menikahkan anak saya. Jadi saya kejar-kejaran waktu gitu ya. Jadi kita maksimalkan pada saat kita datang, ayo maksimalin gitu ya. Oke. Baik. Ya, insya Allah tanggal 5, tapi nanti kita share di grup ya, biar fix semuanya. Di bawah. Oke. Teman-teman, tadi kita baru sampai itu saja. Nanti kita akan tambahkan terkait dengan penilaian pada saat di sana ya. Kemudian
bagaimana pendampingan, kemudian pelaporannya, referensinya, dan format pelaporan. Gitu ya. Insya Allah kita akan bahas pada saat tatap muka. Nanti kita akan jadi pertemuan tatap mukanya kita nggak usah berkali-kali, tapi di 2-3 kali itu kita nanti sekalian ambil foto-fotonya, gitu ya. Ambil foto-fotonya, dirapel. Nanti setelah itu baru kita tinggal sharing aja, gitu ya. Bisa via WA. Oke, baik, cukup. Alhamdulillah bisa dipahami. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan teman-teman bisa mengerjakan sesuai dengan schedule yang teman-teman buat. Ya, baik. Apabila tidak ada pertanyaan, silakan nanti dikumpulkan pertanyaannya pada saat kita ketemu. Ya, nanti yang belum paham, nanti kita bisa lebih pahamkan lagi. Oke, baik. Terima kasih. Cukup sampai di sini dulu ya. Iya Bunda, terima kasih banyak. Ya, baik, Bu. Mudah-mudahan Allah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, ditunggu ya kirimannya. Siap Bunda, terima kasih banyak. Sebelum saya tutup, teman-teman boleh dibuka ininya, kameranya dibuka dahulu. Saya akan foto sebentar. Kenapa? Ayo, kenapa itu? Oke. Mbak Maria kemana nih? Nanti ini akan saya share gitu ya, supaya nanti buat pelaporan teman-teman juga ada. Oke. Gini ya, oke, baik. Ya, 1, 2. Terima kasih, sampai ketemu. Oh, ada adik. Ya, Bunda foto lagi biar ada adiknya. Terima kasih Bunda. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.